Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahamidi Ervian. Saya dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan PJJ Informatika dengan NIM 25040101006. Di sini saya akan mempresentasikan terkait di tugas 2 saya di mata kuliah kalkulus. Pada tugas 2 ini saya akan membahas kebalikan turunan dan cara memakainya, yaitu integral. Ada 7 di sini ada 7 bagian. Saya mulai dari rumus dasarnya dulu. Lalu bagian 2 sampai 5 adalah teknik-teknik. Ini dipakai kalau soalnya tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar begitu saja. Bagian 6 tentang integral tertentu dan bagian 7 penerapannya untuk menghitung luas dan volume. Kita ke satu, integral rumus dasar. Di sini kalau turunannya menurunkan pangkat, integral menaikkannya kembali. Ingat aturan pangkat pada turunan tadi, pangkat turun ke depan jadi pengali. Saya sempat membahas di tugas yang pertama, lalu pangkat dikurangi satu dan integral membalik langkah itu. Pangkatnya ditambah satu dulu, lalu dijadikan pembagi. Nah, di sini ada empat beberapa rumus di bawah. Jadi di sini ada integral konstanta K jadi Kx, integral satu per X jadi ln X mutlak. Perhatikan ini pengecualian, karena kalau pakai rumus pangkat penyebutnya akan jadi nol. Lalu integral E pangkat X tetap E pangkat X dan konstanta boleh dikeluarkan dari integral. Contoh di kotak hijau, 3x kuadrat pangkat naik jadi 3 dibagi 3. Jadi X pangkat 3, 4X pangkat naik jadi 2 dibagi 2 jadi 2 kali X kuadrat. Di sini ada integral metode substitusi. Metode ini sebenarnya kebalikan dari aturan rantai pada turunan. Di sini ada contohnya. Integral 2X dikali kurung X kuadrat plus 3 tutup kurung pangkat 4 dx. Langkah yang pertama, makin dalam kurung yang rumit itu saya kasih nama U, jadi U sama dengan X kuadrat plus 3. Langkah yang kedua, cari DU. DU-nya, turunkan U, hasilnya 2X. Jadi DU sama dengan 2X dx. Langkah yang ketiga, sekarang lihat di sini di soal ada 2X dx-nya persis. Jadi bisa kita ganti semuanya, soal berubah em, jadi cuma integral U pangkat DU sederhana. Di sini sederhana sekali. Pakai rumus dasar, pangkat naik jadi 5 dibagi 5. Nah, keempat, di sini yang terakhir, kembalikan lagi ke X. Jadi jawabannya dalam kurung X pangkat 2 kurung X kuadrat plus 3 pangkat 5 dibagi 5 plus C. Di sini ada integral parsial. Aturan integral parsial ini, metode ini dipakai kalau ada perkalian dan fungsi yang jenisnya beda. Misalnya X dikali kosinus, yang satu aljabar, yang satu trigonometri. Substitusi tidak mempan di sini. Jadi kita pecah soal jadi dua bagian.
U dan U dan DV, lalu tukar-tukar posisinya pakai rumus tadi. Tujuannya integral yang tersisa di sebelah kanan jadi lebih mudah daripada soal aslinya. Sini ada contoh soalnya ya. Yang pertama pilih U dan DV, pakai lihat T. Yang kedua, langkah yang kedua turunkan U, integralkan DV. Langkah yang ketiga masukkan ke rumus. Langkah yang keempat selesaikan integral sisanya. Nah, di sini ada integral fungsi rasional. Jadi di sini pecahan satu seperti seperti 1 per x² min satu ini tidak bisa langsung diintegralkan, tapi kalau penyebutnya difaktorkan lalu dipecah jadi dua pecahan sederhana masing-masing bisa diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Di sini ada contoh soalnya. Langkah yang pertama kita faktorkan penyebutnya. Langkah yang kedua pecah jadi pecahan parsial. Langkah yang ketiga cari nilai A dan B. Langkah yang keempat integralkan masing-masing. Di sini ada integral fungsi trigonometri. Di sini ada rumus integral fungsi trigonometri dan di sini ada contoh soalnya. Di sini contohnya integral sinus kuadrat x dx. Nah, ini eh, triknya kita ubah dulu bentuknya pakai identitas trigonometri. Ada rumus jadi sin kuadrat x sama dengan setengah dikali 2 kurung 1 min kosinus 2x. Setelah diubah bentuknya jadi jauh lebih ramah ya. Tinggal kita integralkan. Integral angka 1 hasilnya x. Integral cos 2x hasilnya setengah sin 2 lalu dikalikan setengah di depan. Jadi jawabannya setengah x min seperempat sinus 2x plus c. Di sini ada integral tertentu. Integral dengan batas ini jadi bedanya dengan integral tertentu. Yang pertama hasilnya berubah angka bukan fungsi. Yang kedua tidak perlu ditambah c karena c-nya saling menghilangkan saat dikurangkan. Secara geometri nilainya adalah luas daerah di bawah kurva. Di sini ada contoh soalnya. Langkah yang pertama integralkan dulu seperti biasa. Langkah yang kedua masukkan batas atas dan langkah yang ketiga masukkan batas bawah. Dan di sini ada aplikasi integral. Jadi ini lebih ke menghitung luas daerah. Jadi idenya ini di bawah daerah di bawah kurva dipotong jadi banyak persegi panjang, persegi panjang tipis, lalu luas semuanya dijumlahkan integral tertentu melakukan penjumlahan itu secara tepat. Sini ada contoh soal hitung luas daerah di bawah kurva x sama dengan x pangkat 2 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Hmm, Langkah yang pertama susun integralnya, langkah yang kedua integralkan, langkah yang ketiga masukkan batasnya. Dan di sini ada volume benda putar. Kalau tadi kita menghitung luas, itu bidang datar 2 dimensi. Sekarang kita naik ke 3 dimensi, yaitu volume. Di sini ada sisi kiri. Jadi kalau daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X, terbentuk benda pejal. Irisannya berupa lingkaran berjaya jadi fx. Nah, di sini ada contoh soalnya ya.
Dan di sebelah kanan bila diputar terhadap sumbu Y, prinsipnya sama, tapi fungsinya dinyatakan dalam Y batasnya ikut sumbu Y. Dan sini dan di sini ada contoh soalnya juga. Dan ini adalah rangkuman rumus integral mulai dari rumus dasar, parsial, trigonometri, substitusi, fungsi rasional, dan integral tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.